Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Memana dengan NIM 1082024031 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada bar on, yang kedua ada motivasi belajar rendah, dan yang ketiga itu ada underachievement, dan yang keempat itu ada prokrastinasi akademik, dan yang kelima itu yang terakhir yaitu ada dropout. Disimak ya guys videonya. Pengertian bar on adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang dialami siswa akibat tekanan belajar yang berlangsung terus-menerus. Siswa merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan tidak lagi menikmati proses belajar. Ciri-ciri bar on adalah yang pertama, mudah lelah saat belajar. Siswa cepat merasa lelah secara fisik dan mental sehingga kurang bersemangat dalam belajar. Dan yang kedua, ada sulit berkonsentrasi, yaitu siswa sulit fokus saat belajar sehingga materi yang dipelajari tidak mudah dipahami. Dan adapun penyebab bar on, yang pertama itu beban tugas selalu banyak, jadi tugas yang menumpuk membuat siswa merasa kelelahan dan mudah stres. Dan yang kedua yaitu ada tekanan dari orang tua atau sekolah. Jadi tuntutan untuk memperoleh nilai tinggi dapat membuat siswa merasa tertekan. Dan yang ketiga ada dampak bar on, yang itu yang pertama prestasi belajar menurun, kurangnya semangat dan konsentrasi menyebabkan hasil belajar menjadi menurun. Dan yang kedua gangguan kesehatan mental. Bar on dapat memicu stres, kecemasan, dan menurunnya motivasi belajar. Motivasi belajar rendah, yaitu motivasi belajar rendah adalah keadaan ketika siswa tidak memiliki dorongan yang kuat untuk belajar sehingga kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Adapun ciri-ciri motivasi belajar rendah, yang pertama itu ada tidak aktif di kelas, yang dimana siswa jarang bertanya, menjawab, atau ikut dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua itu ada mudah menyerah, yang dimana siswa cepat putus asa ketika menghadapi tugas atau kesulitan belajar. Dan yang kedua itu ada penyebab. Yang pertama itu ada pengaruh teman, yang dimana lingkungan pertemanan yang kurang mendukung dapat menurunkan semangat belajar siswa. Dan yang kedua tidak memiliki tujuan belajar, yang dimana siswa yang tidak memiliki cita-cita atau target belajar cenderung kurang termotivasi. Dan yang ketiga itu ada dampak. Yang pertama itu potensi diri tidak berkembang, yang dimana kemampuan yang dimiliki siswa tidak berkembang secara optimal karena kurang dimanfaatkan. Dan yang kedua itu ada risiko putus sekolah meningkat, yang dimana rendahnya motivasi belajar dapat membuat siswa kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan. Underachievement. Apa itu underachievement? Underachievement itu adalah kondisi ketika kemampuan siswa sebenarnya tinggi, tetapi prestasi belajarnya jauh di bawah potensi yang dimilikinya. Selanjutnya ada ciri-ciri underachievement. Apa sih itu ciri-ciri underachievement? Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, nilai tidak sesuai kemampuan. Nilai siswa lebih rendah daripada kemampuan yang dimilikinya. Dan yang kedua, ada kurang berusaha. Apa sih itu kurang berusaha? Yaitu siswa kurang berusaha sehingga tidak mencapai hasil yang maksimal. Dan selanjutnya ada penyebab underachievement. Di sini ada 2 penyebab underachievement. Yang pertama, motivasi rendah. Kurangnya semangat belajar membuat prestasi siswa menurun. Dan yang kedua, ada masalah keluarga, yang dimana masalah di rumah dapat mengganggu fokus dan semangat belajar. Dan yang ketiga, ada dampak underachievement. Ada 2 juga nih dampaknya. Yang pertama, potensi tidak berkembang, yang dimana kemampuan siswa tidak berkembang secara optimal. Dan yang kedua, ada prestasi akademik rendah, yang dimana hasil belajar menjadi rendah dan tidak sesuai dengan potensinya. Prokrastinasi akademik. Apa sih itu prokrastinasi akademik? Prokrastinasi akademik adalah kebiasaan menunda mengerjakan tugas atau kewajiban belajar meskipun mengetahui bahwa tugas tersebut penting. Prokrastinasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ciri-ciri prokrastinasi akademik. Yang pertama menunda mengerjakan tugas, yaitu siswa sering menunda tugas hingga batas waktu. Dan yang kedua, belajar saat mendekati ujian. Siswa baru belajar ketika ujian sudah dekat. Dan yang kedua ada penyebab prokrastinasi akademik. Dan yang pertama yaitu malas. Kurangnya kemampuan membuat siswa sering menunda tugas. Dan yang kedua yaitu takut gagal. Jadi rasa takut gagal membuat siswa enggak memulai tugas. Dan yang ketiga ada dampak prokrastinasi akademik.
Dan yang pertama ada nilai rendah, yang dimana tugas yang terlambat atau terburu-buru membuat nilai menurun. Dan yang kedua ada tugas menumpuk. Jadi kebanyakan menunda menyebabkan tugas semakin banyak dan belum selesai. Selanjutnya ada pembahasan terakhir, yaitu dropout, yaitu putus sekolah. Dropout adalah kondisi ketika siswa berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Selanjutnya, dropout terbagi menjadi 3, yaitu ciri-ciri, penyebab, dan dampak. Yang pertama, ciri-ciri dropout, yaitu yang pertama, sering tidak masuk sekolah. Siswa sering absen dan mulai jarang mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Dan yang kedua, prestasi terus menurun. Nilai siswa semakin rendah karena tidak aktif mengikuti pelajaran. Dan yang kedua, ada penyebab dropout. Dan yang pertama, ada faktor ekonomi, yaitu keterbatasan biaya membuat siswa kesulitan melanjutkan sekolah. Dan yang kedua, masalah keluarga, yaitu kondisi keluarga yang tidak stabil dapat mengganggu berkelanjutan pendidikan siswa. Dan yang ketiga, yang terakhir, dampak dropout. Dan yang pertama, yaitu pendidikan terhenti, yaitu siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dan yang kedua, ada kesempatan kerja, yaitu berkurang rendahnya tingkat pendidikan membuat peluang kerja menjadi lebih terbatas.